Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bil hidayah wa atma'anna qulubahum bitauhid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Kita muliakan pengurus musalla kita, muliakan pula bapa ibu budak serta uni jemaah pada umumnya yang insyaallah kita senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita balik kepada Allah dengan sama-sama kita membaca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dati nikmat yang Allah berikan kepada awak, sehingga dengan nikmat itu dapat balik kita bersama-sama untuk datang ke mushola yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan tugas pokok kewajiban utama kita kepada Allah, yaitu beribadah. Harapan dan awak mudah-mudahan ibadah nan kita kerajaan ini diterima oleh Allah dan diagih Allah balasan sesuai yang kita harapkan. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga Allah sampaikan pahala yang semisal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa serta ibu jemaah yang Allah muliakan, seorang ulama yang bernama Abu Bakar Ar-Razi. Beliau ulama juga seorang dokter. Kecek Abu Bakar Ar-Razi ku, al-imanu fi qalbil mu'min. Iman kalaulah masuk ke dalam hati orang yang mukmin, kasajarah, taubah seperti sebatang pohon, laha sabatu aghsanin, yang pohon itu memiliki 7 dahan atau 7 rantiang. Ghasnun yantahi ila qalbi, satu rantiang, satu dahan dari dahan keimanan tadi, yantahi ila qalbi, menjulu menjalalanya, ila qalbi, sampailah ke dalam hati. Ketika pohon dahan iman sampai ke dalam hati, wa thamratuhu, lalu mengeluarkan buah. Apa buahnya? Sihatul iradah, sehatlah kehendak hati. Ketika imanlah ada di dalam hati, buahnya sehat keinginan hati. Bako sehat keinginan hati, de hati ko sehat. Bako sehat hati karena ada iman di sini. Maka hati yang paling sehat itu adalah hati orang beriman.
Maka Ibnul Qayyim Al-Jauzi membagikan hati kita kepada 3 pembahagian, 3 macam. Ada yang hati yang pertama namanya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang salim. Inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa atallah min qalbin salim. Nanti ada suatu hari, kata Allah, yang hari itu indakkan balai gunung, takkan bisa menolong awak lain, takkan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Itu yang tak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, malun, harato bandu awak. Bara banyak harato nalah kita kumpuan pagi petang siang malam peraskingat banting tulang lintang pukang itu mengumpulkan harato. Nanti ada masuknya harato itu, kata Allah, takkan bisa menyelamatkan awak dari azab Allah. Wala banun, dah itu puluh anak awak nan santiang nan banyak, bapangkai tinggi, kerajaannya hebat, gaji no gadang. Lah ibu apa pernah menang anak penengah galau orang? Paling banyak kita menengah galau orang tu sampai mana? Iko sampai 6 galau anaknya di tinggi sekolah. Mana 6 galau anak? Profesor, doktor, kledor, kompor, bocor, kompresor. Beralan 6 galau sekolah tinggi ya. Dia pernah mendengar galau tu diorang? Aduh, santiangnya hebat ilmunya. Kata Allah, nanti ada masuk anak nak kau nak bisa lo menyelamatkan dari azab Allah. Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah? Kalau kita mati menghadap Allah, qalbun salim, membawa hati yang selamat, hati yang salim namanya. Apa tanda hati kita kau salim? Karena hati yang salim itu hati orang beriman. Ada tanda-tandanya. Tandanya kata ulama, yang pertama hati seseorang dikatakan salim itu adalah kalau lain ada rasa takut di dalam hati itu kepada Allah. Itu syaitan. Ada nan takut kepada Allah. Ada rasa takut awak ko dengan azab Allah. Takut awak ke neraka tu ah. Kan ada orang ko tak ada takut dengan azab Allah. Orang kalau takut dia azab Allah, maka berusahalahnya menjaga diri jangan sampai awak ko diazab oleh Allah. Lalu asbab orang ko sampai diazab disiksa oleh Allah tu asbab. Ini ada sebabnya tu. Asbab kolah nan kita cari semasa ini. Agunonyo supaya kita jangan sampai diazab oleh Allah nanti di akhirat. Apa sebab orang diazab oleh Allah? Dek karena Allah tu murka. Jadi kenapa Allah sampai murka? Karena kita durhaka. Allah itu tidak akan pernah mangi ke siapapun. Allah tidak akan pernah murka, kecuali Allah tu murka kalau manusia tu banalah yang durhaka. Namanya maksiat. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia akan menjaga dirinya jangan sampai durhaka kepada Allah. Karena durhaka itulah menyebabkan dia azab oleh Allah. Bahasa bapak sampai durhaka Allah. Padahal Allah sudah mengagiahkan awak sadualahnya. Idik gratis berikan Allah, angok gratis, sadul gratis. Bakuk durhaka juga Allah tu. Sebab akarano dorongan hawa nafsu. Kau pernah mau sampaikan, wa manis faqam minan nar intaha anis syahwat. Sia orang nan takut dengan azab neraka, maka tolong bimbing, tolong tagahlah kehendak hawa nafsu. Karena hawa nafsuku adalah senjatanya setan dalam diri awak. Kalau nafsuku diturui, maka nafsuku lah yang membuat awak bermaksiat dan neraka kepada Allah. Lalu Bapak Ibu, yang kedua apa lagi? Di samping kita ada rasa takut dengan azab Allah itu.
Dan kedua adalah ada rasa khawatir dan camih dalam hati kau kalau kita tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Kenapa kita harus ada rasa khawatir tidak mendapatkan sayang Allah? Karena orang dimasukkan Allah ke dalam surga, dia Allah sayang. Diingin ke surga, cari sayang Allah dulu. Setelah kita tahu bahwasanya orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surganya karena Allah sayang, maka dicarilah sayang Allah. Baca cara mendapatkan sayang Allah. Kerajonlah dan disuruh, tinggallah yang ditaga. Awak kanak baitu bu. Kalau anak pun disuruh di kerajaan ditagahnya tinggal, sayang awak. Kayak gitu. Tapi nana awak suruh tidak di kerajaan, yang ditagah di kerajaan itu, atau tiba menghibur. Jadi Allah kawak baitu dulu. Kalaulah perintah wak kerajaan sabatih mah bisa, kalau yang ditagah Allah lah kita tinggal, maka di situ kita mendapatkan sayang Allah. Maka seorang ulama mengatakan Allah itu menyembunyikan kasih sayangnya di dalam ketaatan, di dalam ibadah kita kepadanya. Maka siapa yang ingin disayang Allah, carilah sayang Allah di dalam ketaatan kepadanya. Nah, jadi itu tanda hati orang yang selamat, hati orang yang salim itu tanda. Yang kedua, tanda orang yang punya hati yang salim itu adalah ada rasa mahabbah kepada Allah, ada rasa cinta kepada Allah. Dicinta ibu mendatangkan semangat. Kalaulah cinta kepada Allah, kau jauh mana rumah di masjid datang juga sebab karena cinta. Cinta itu mendatangkan semangat. Kalaulah cinta di dalam hatiku kepada Allah, nan jauh lah terasa dakik, nan barek lah terasa ringan, nan susah jadi mudah. Beribadah dengan rasa cinta itu bergembira. Maka Nabi kepada Bilal, kum ya Bilal farihna bisalah. Dirilah komatlah Bilal, gembirakan kami dengan solat. Jadi solat tu ibu, ibadah tu bukan ditakuti, tapi ibadah tu adalah yang dirindukan. Abang jadi ibadah, kau rindu awak dengan ibadah, senang hati beribadah. Ketikalah tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan beribadah, mana nanti datang ibadah tu dak tanggung senang hati. Kalau tamu beribadah tu le, manunggu-nunggu tiba saja dak tanggung bahagianya hati. Dia sudah mengarik bahagia hati. Kenapa? Nanti bertamu dengan solat Isya. Sudah Isya bahagia lo hati karena bertamu nanti dengan solat tahajud tengah malam. Sudah tahajud bahagia pula hati karena bertamu juz subuh. Baitulah kondisi hati orang yang cinta kepada Allah sehari semalam. Anda selalu bahagia dengan ibadah. Menengah kaji bahagia sana. Lebih-lebih nak dapat tempat bersana Allahu Rabbi. Tak tanggung sana hati. Nampak ya? Maka pernah sampaikan, bersyukurlah nan dapat tempat bersana, bersabarlah nan tidak tempat bersana. Yakin dan percayalah nan dak bersana pahalanya lebih gadang daripada nan dapat bersana. Pilih dia bu, nak gadang tu nak ketik. Kalau nak ketik nak gadang jadi tinggal salah tonggak tu dia. Apa ya? Nah, lalu yang ketiga apa tanda hati orang yang salim itu? Ikhlas dalam beramal. Beramal apapun amal yang dilakukan, kecil atau besar, selalu dilandasi dengan keikhlasan. Ikulah nasihat Nabi kepada sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Ya Abu Zar, jadi di safinah fa innal bara'ami. Hai Abu Zar, kata Nabi, anda perbaharuilah sampan engkau. Dek kena lautan nang kali tampur ko sabana-bana dalam. Tu bahasa kiasan.
Lalu jalihkan oleh ulama, maka si Nabi menyuruh memperbarui sampah itu. Kata ulama adalah peluruskanlah niat. Supaya apa? Anan kerajaan mendatangkan hasil, anan tinggal dapat puluh hasil. Maka luri niat itu karena Allah semata-mata. Maka dalam agama beribadah itu memang wajib hukumnya karena Allah. Karena ada 3 alasan. Kenapa kita beribadah wajib ikhlas karena Allah? Alasan dan patamu, karena menyuruh yang memerintah awak beribadahku adalah Allah. Ingin dapat pahala dan perintah Allah, karajonlah karena nan memerintah awak. Jadi yang menyuruh Allah, karajon ibadah karena nan menyuruh. Dan kedua, kenapa kita wajib ikhlas karena Allah dalam beribadah? Karena nan kedua, nan bagi awak kekuatan untuk beribadah ko adalah Allah. Nah dapat pahala dapat ibadah, karajon ibadah di karena nan bagi kita kekuatan. Siapa Allah. Dan ketiga, yang akan memberikan balasan kepada ibadah awak adalah Allah. Maka karajonlah ibadah karena nan magiahkan kita balasan ibadah. Itu maka wajib ikhlas. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hati yang kedua ko namanya qalbul marid. Hati nan sakit. Kenapa hati ko sakit? Karena ada penyakit. Jadi hati awak banyak yang numpang bataduh di sini. Macam-macam sifat, dari sifat yang elok sampai sifat yang buruk, dari mahmudah sampai yang mazmumah, numpang bataduh di bawah hati. Kalau sifat buruk nak bataduh di sinan maka hati kau sakit. Nyo sakit dia karena ada penyakit. Nyo hasilnya penyakit. Kenapa sakit? Karena ada penyakit di sinan. Paling tidak apa yang sifat buruk nama hati wa kau sakit yang bataduh di sini. Satu adalah sombong. Sombong tu kapalo galehnya dosa. Dosa yang paling tua tu adalah dosa sombong. Tak ada dosa yang tua itu leh. Sombong tu ibu kan memandang rendah orang. Merasa awak nak paling santiang, awak nak paling hebat, awak nak paling siapa? Kau awak sadualah. Itu nak sombong. Mencari diri dengan pandangan sempurna, mencari orang dengan pandangan hina. Maka sombong itu kata ulama mendatangkan kekafiran. Kalau lo sombong awak, itulah menuju ke pintu kekafiran. Karena sombong itu adalah busananya Allah. Tak boleh awak pakai punya Allah tu. Karena yang pantas sombong tu Allah. Awak nak kesombongan dia awak. Kayu awak banyak nak kayu dia awak leh. Ya. Aleh rancak awak banyak rancak dia awak leh. Anak nak sombong dia awak. Coba cari iblis tu biu. Sebabnya kekal dalam neraka. Padahal iblis tu nyo alim. Alim iblis tu karena dia pernah menjadi guru di dalam surga selama 1000 tahun. Yang dia ajarnya adalah para malaikat-malaikat. Berapa lo jadi guru tu ibu? Tak tanggung. Laba ibadah lo nya kepada Allah, abi lo mu beribadah selama 80.000 tahun beribadah kepada Allah. Tapi kok ndak do bakih je Allah nak tinggal. Atan ndak do bakih ni. Tu mama saudara kau ndak balik-balik lagi ke surga. Sebab dek kerana sombong. Sombong melahirkan kekafiran. Dek kafir itulah makanya kekal dalam neraka. Tu nang sombong. Di bawah sombong tu ada dosa atau sifat buruk yang matado di hati yang akan membuat hati itu sakit. Yang kedua namanya hasad. Hasad, iri, dengki. Allah.
maka satyo sifat hasad itu akan mendatangkan kezoliman. Orang kalau dengki pasti dia berbuat zalim. Contoh, si Qabil kok tega bananya berbuat zalim kepada saudaranya, nyembunuhan sanaknya surang. Anak saudara kandungnya bunuh, kan berbuat zalim. Kenapa sampai dia berbuat zalim kepada saudaranya? Karena dengki. Lalu dengki ko kasia kira-kira yang paling capek awak ko. Kau orang yang paling dakik jo awak. Si anu lah dakik jo awak. Dun sana awak, tetangga awak, kawan awak tu capek dengki dia. Tak mungkin awak dengki kau orang yang tak tahu dia awak. Wah, ibu tu kapal sawit tinggi itu nampak orang kayu sini. Le dengki awak kayu. Nampak orang kayu ameh no soiko mari kaluang tu sekadang koleon tidur di dadu dah. Le dengki awak kayu. Ndak, kenapa? Dia nak tahu ya awak. Tapi kalau dun sana awak nak lebih hidup dia awak, kadang-kadang tipu dengki. Kayak ni bu. Kalau sana capek dengki. Itu makanya ada orang nak bersapuan manusia nak sampai mati. Sebab pula dengki jago. Nah dengki itu memang terjadi ke orang yang dengki Jawa. Kan ada orang nak bersapuan manusia nak. Lihat dong. Lihat dong. Lihat kesuruhnya gini. Lain dah ya. Orang itu malah ke surau. Nah dengki itu begitu. Maka sifat dengki itu akan menghapuskan segala amal kebaikan. Di samojo musang. Dengki itu samojo musang. Contoh, awak ke peternak ayam dibuat kandangnya ranca-ranca. Lah siap kandang, paiwa kapakan mencari biju ayam. Ketika apa itu masuk musang kadang ke dalam kandang. Ani yang sini dalam. Pulang di pasar awak beli ayam kau agak 5 pasang, masuk dalam kandang, tutup pintu. Pagi dibuka pintu le keluar aja ayam. Kamu apa ini? Abi disungkah ni musang. Awak dah tahu. Abi ayam besok pabali masuk bara aja ayam ni masuk tado sadonya tanah ni don. Nak kena do tinggal. Sebab dimakanmu. Baik itu pula dengki kalau ada dengki dalam hati ku. Baik ibadah juga ibadah. Habis dimakan dari dengki ku amal ibadah awak. Hilang dia no. Kan kata Nabi kan samo jo api memakan kayu nan maksiat. Kalau dengki itu di samping anu sana siale dengki. Kata tetangga. Beliau tu baru tetangga awak nak sakit tak dia no. Berfikir di mana piti depik dia beliau tu dulu sengok orang bertaman air awak bertambah tersesui dia. Kekawan itu je. Maka dengki itu mendatangkan kezaliman. Yang ketiga lain dapat taduh di dalam hati yang merusak hati, yang membuat hati waktu jadi sakit. Yang ketiga adalah serakah. Serakah itu mendatangkan maksiat. Orang kalau lah serakah pasti dia melakukan kemaksiatan. Sebab kanonyo ingin dapat yang kena hati nafsunya. Sehingga untuk memenuhi keinginan nafsunya, kadang nyulupu halal jo haram. Yang penting dapat. Ya kalau canguk tu baik. Sifat canguk tu kan sifat hewan. Celik lebuk baru baru tu kan canguk. Lah makan pisang buah panuah pari tu. Kemudian nyuisi lo untuk persiapan sekolah. Ini mau betul. Anak panuh pari ini lo kenyang untuk biko di canguk. Panuh sekolah. Sudah tu le sekolah panuah halai. No ambil pisang no kapi jo kaki yo. Tangan ambil yo paci no tangan. Sengok kata tajud dari batang pisang tu dah pandai. Apa dah buah sih bawah halai. Ternayo badan dek kano sarakah. Awak itu keluaran canguk dah tentunya ternayo yang penting dapat. Maka setiap serakah itu mendatangkan kemaksiatan. Sudah tahu apa sifat yang buruk yang bertaduh di hati yang merusak hati. Yang berikutnya adalah namanya riya. Riya aku kan sengaja mempacalian kebaikan awak kau orang. Tujuannya
supaya nak nampak dia orang dan dipuji orang awak. Sengok ko ke Sarawak lalu ke Tidiang, sangajon bakamangan pitih 5,000 50,000. Dia awak ngadang maksudnya kian. Kalau nak di kamangan nampak orang, tujuannya supaya nak dipuji orang akak nak boleh gadang serakah tu atun ria. Di samping ria tu apa kado kata yang sepadan dengan itu, namanya sum'ah. Namanya sum'ah tu ibu sengaja mempadangan kebaikan awak ke orang. Orang kalau tak bercerita, orang kau tak tahu kebaikan awak tu. Tujuan nak menceritanya lain tidak bukan ingin dia sanjung dipuji orang. Hilang awak sepinggu 12 hari dari kampung lalu pulang awak tak ada orang bertanya cik Allah kama awak apa Islam yang si orang hari 2 hari di rumah lakat surau awak tak ada orang bertanya kama akak hilang tak ada tu 5 orang rami lah monggoh lo sinan mangguk orang maruk orang bertanya kak tapi tak ada tak ada orang tanya awak si cerita oleh kak lain tau kak amu hilang petang kama kau hilang amu pergi Makkah tangkap pergi umrah. Ini cerita dengan orang yang pergi umrah. Tujuannya menceritakan dengan orang bahasanya pergi ke Makkah tu supaya nak datang sanjung puji orang. Ni berpitih kau ya tak silau je Makkah itu ni orang. Itu namanya sum'ah. Menceritakan kebaikan ke orang supaya nak terang ada orang dan orang sanjung awak. Itu sifat-sifat yang merusak hati. Itu namanya hati yang sakit dekano bapanya ki. Ada yang ketiga kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, hati ko namanya qalbul mait, hati nala mati. Tanda hati kula mati. Indah ado rasu menyasa dete kerja buruk dan diperbuai. Bayaknya kerajaan yang ditagah Allah ataupun yang tinggalkan yang perintah Allah. Tak ada rasul menyasar itu. Tak ada rasul masalah dia. Tak ada yang solat di waktu tu buah. Ada tandang sini. Makannya bertambuh-tambuh juga. Galak terkekeh-kekeh yo. Lalu berkaruh sini. Walaupun tak solat bagai. Kalau benda itu itulah mati hati. Laba busa-busa munculnya bergunjiang. Anak ada rasul masalah, tak ada rasul menyasar. Di rasul, tak ada rasul menyasar datang kerja buruk dan diperbuat itu. Itu menandakan bahawa hati awak kau lama lah mati. Tak ada. Ada tertarik hati kau untuk apapun dan datang nasihat. Biarlah kematian mana dan datang. Kematian tetangganya, mati di sana. Ini besok sih. Lah masuk banyak ke dalam kubur tu meletak orang di liang lahat lah nyoba paduan orang ko ke tanah lah bukan kain pengambil kapannya lah satu menibut tapi lah ndak semayang ndak jo semayang yo atunan hati lama lah mati ndak mudah-mudahan hati aku hati yang hidup, hati yang sehat dan hati yang selamat. Itu yang pertama. Di balik kita kaji iman tu kalaulah ada dalam hati maka hati itu kehendaknya menjadi sehat. Itu kalau iman. Yang kedua kata Abu Bakar Ar-Razi, ghaslun yantahi ila lisani. Satu dahan dari dahan iman tadi menjulurnya sampailah kepada lidah. Ketika iman sudah sampai pada lidah, wa thamratu lalu mengeluarkan buah. Apa buah iman yang sampai kepada lidah itu? Sidqul maqalah. Kecik dan keluar di muncung dan batu-batu asin. Indah ado paduto lo, ndak ado cari pungkang tu. Ndak ado caci maki, ndak ado hina menghina dan keluar konen elok. Kenapa? Karena ado yang mengatur di sana. Itu iman. Atau hebat iman. Nah, ketika iman sudah sampai pada lisan maka keluar katanya sidqul maqalah. Kata yang keluar itu adalah yang benar-benar. Itu menunjukkan karena di hati tadi sudah ada rasa takut kepada Allahnya berkait. Di hati lah ada iman, di lisan lah ada iman, maka yang keluar di hati muncul kau adalah dan elok-elok.
Maka salah satu tanda orang takut kepada Allah, ayyamnya alisanah, dia bisa menahan lidahnya. Tahan lidahmu. Dari mana dia tahan? Minal kizbi, dari berdusta. Tidak ada berdusta boleh. Nani kecil dan sesuai juga kenyataan. Min kalamil pudul, karena hatinya sudah takut kepada Allah, maka di lisannya tidak lagi bercerita yang berlebih-lebih. Cerita panjang tidak jadi jumpakan, ada faedah. Tak ada deh. Lalu apa yang ada padanya? Fayaja'alu lisanah, maka dia jadikan lidahnya, lisan itu masghulun, sibuk. Dia sibukkan lisannya bizikrillah, dengan zikir kepada, sibuk lidah kau zikir sini. Walaupun tak terdengar bana durang, nyo lidahnya tetap berzikir kepada Allah. Jadi hati nan takut kepada Allah karena ada iman di siku. Lisan kalau ada iman, maka lisan itu senantiasa sibuk berzikir kepada Allah. Dulu pernah mau sampaikan, kata Rasulullah, kalau awak bercerita mau tak zikir kepada Allah, walaupun otak awak pun nak mencari, indak menggunjang orang tu, cerita-cerita nak beli azin, itu pun dilarang oleh Rasulullah. Kata Nabi, la tukthiru kalama bi ghairi zikrillah, jangan kamu banyak-banyak bercerita kalau seandainya ceritamu itu tidak mengandung zikir kepada Allah. Ajar banyak-banyak leleh, sekedarnya saja. Tanya orang, itulah nak awak jawab. Cik tanya orang, cik 20 jawab awak. Ajar tanya orang, cik jawab awak 5 balik. Tidak, itu namanya kalamil pudul, mengecek berlebih-lebih, sementara pedahnya tak ada. Tidak. Lalu kata Nabi, fa'inal kasrata kalami bi ghairi zikrillah, kalau kamu banyak bercerita sementara ceritamu tidak ada isinya zikir kepada Allah, nanti akibatnya adalah qalbul qasi, hatimu jadi mati, hatimu tu jadi batu. Kalaulah mati hati, jauhlah awak kau dari Allah. Indah ambuh dia mendengar peringatan Allah tu lain. Atau kalau hati nan lah mati. Lalu yang ketiga kata Abu Bakar Ar-Razi, ghasnun yantahi ila rijlahi, satu ranting, satu dahan dari iman tadi, lalu menjuluannya sampailah kepada kedua kakinya. Kalaulah sampai iman kepada kaki ibu, buahnya, wa thamrutuhu al-masa ilal jamaah, sananglah kaki kau di bawah langkah untuk datang berjamaah. Jadi awak kamari tidak bisa jamaah kerana ada iman di kaki. Itu buahnya apa? Datang berjamaah. Maka dalam satu riwayat pernah mau baca, bunyi riwayat dia, salatul rajuli ma'al jamaah khairun min salati arba'ina sana fi baiti munfaridan. Salatnya seseorang itu berjamaah maka lebih baik baginya daripada salat selama 40 tahun di rumahnya munfaridan, dengan cara sendiri-sendiri, surang-surang. Saya salat rumah tu 40 tahun lamanya. Datang lawak ke masjid berjemaah sekali. Nah, jemaah sekali itu lebih baik puluh nilainya daripada salat 40 tahun kalau dengan sendiri. Begitu banalah gadang nilai berjemaah. Tidak. Maka Bapak Ibu kan dadu dalam riwayat, salah satu sahabat Nabi itu namanya Sa'ban. Pernah dengar Sa'ban? Sa'ban itu Ibu 3 penyesalan di akhir kehidupannya. Penyesalan Sa'ban di akhir kehidupan? Merasa kurang jauh. Kurang jauh. Nabi berangkat dari Masjid Nabawi itu sudah subuh. Dek Sa'ban ke dadu ke surau. Lalu Nabi tanya di mana rumahnya, tahu sahabat. Lalu Nabi pergikan. Berangkat Nabi sudah subuh tua ke dalam masjid. Ke rumah Sa'ban berjalan. Tiba di rumah Sa'ban tebuah. Lah tiba waktu itu namanya waktu afdalnya waktu duha. Itu lebih kurangnya 9:30. Apa jam tu jarak berjalan Sa'ban dari rumah ke masjid.
3 jam setengah. Bara banyak langkah na tampuh. Tapi ketika mati merasa kurangnya. Kok kurang jauh juga. Boyang ni bu. Tak terhitung langkah tu. Seitu jauh ketika mencari hasilnya masih merasa kurang jauh je baru. Apalagi nawak di rumah kabari 5 minit abara kadang penyesalan dari kehidupan. Nyoba ibadahku bapak ibu. Ketika wak ngarajon koyo banyak terasa dewa wa hitung-hitung buat lasan tiang. Labi-labi lo pengurus 1 tahun tabarakali solat sunat di Masjidil Haram Masjid Nabawi sambuh. Hitung lah sambuh mana. Tapi ketika memperbuat memang sambuh. Tapi ingat ketika mencari hasil pasti awak merasa kurang. Hanya somannya orang baparak. Orang baparak tu bawa buat parak ladu lawe sayup atau memandang. Lah tanam ladu tagak tepi parak calik kan lah sayup atau memandang. Nih yolah lawe parak dan mahin. Bila merasa lawe ketika menanam. Nanti ketika panen ladu kota jual 500,000 sekilo. Panen harga ladu melambok 500,000 sekilo. Kecik no ketika itu doa. Kalaulah tahu ladu samudeko hasilnya sa Sumatera Barat ko mau parai surang wae. Bara lawe Sumatera Barat ko parai surang padahal parak nu lawe sayu matu mandang ketika menjadi hasil kurang je baru. Apa itu banalah pahala amal ibadah. Ketika menjadi hasil pasti kurang. Itu contohnya Syaban. Lah 3 jam lebih kurang berjalan ke masjid waktu pulang pagi tu pulang 3 jam setengah balik tu punya bara jauh tu langkah nu tak hitung dulu. Tapi ketika mati merasa kok kurang jauh. Bantu na ibadah. Apalagi awak nan nak ke masjid. Dari langkah saja nak tanggung kadang. Lalu nan kampe Bapak Ibu jemaah muliakan Allah, kata Abu Bakar Ar-Razi, ghasnun yantaihi ila yadaihi, satu rantiang dahan dari keimanan tadi lalu menjulurnya yantahi ila yadaihi, sampailahnya kedua tangan. Ketika iman sudah sampai kepada kedua tangan, wa thamrutul berbuahlah imannya ada di tangan. Buahnya itu sedekah. Sandang bagi sedekah. Di kita bisa sedekah. Kau bukan dek kena piti wak banyak, bukan dek kena kayu, tapi karena ada iman di tangan ke sandang bagi sedekah. Di bos sedekah tu barek tu. Jangan salah ni ibu. Jangankan nan sunat, nan wajib saja barek. Anda. Contoh bayar zakat barek. Kenapa awak bersusah payah orang dapat dah mangga ada barek? Apalagi dek barek. Itulah maka sedekah. Kau selalu memilih nak ketek dan ketek. Tu beda awak jo Nabi itu seketek. Beda awak jo Nabi seketek. Nabi itu seketek membaca Quran. Awak baca Quran seketek. Nabi seketek bersedekah awak bersedekah seketek. Hasil seketek kano barek. Itu sedekah dia. Dibawa ke surau piti 162.000. Kira-kira nan mampu ketidiang tu barat. Nan 100-nya, nan 50-nya, nan 10-nya atau 2.000-nya. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Nak boleh banyak 2.000 tu nak mampu ketidiang. Nak lebih no manuk di dalam sakus. Ya. Kenapa? Karena barek. Tapi ringan bagi siapa? Bagi orang yang sudah ada iman pada tangannya, senanglah dia memberikan sesuatu. Jadi orang iman tu senang memberi. Maka Umar bin Khattab mengatakan, walal ghina bi ghairi jud, tidak ada kemuliaan bagi orang yang kaya kecuali karena pemurahnya. Jadi orang kaya itu mulia kenapa? Bukan karena rumah mewahnya, tapi karena pemurahnya. Jadi nak mulia awak jadi orang pemurah. Jadi bapak ibu jemaah muliakan Allah, mudah-mudahan yang kita sampai malam gini ada manfaat dan faedahnya. Ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa kita amalkan. Perbanyak maaf, kita sudahi kajian dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.